Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10, yaitu akan membahas perihal analisis laba kotor. Untuk anggota sendiri itu ada Silviana Suryaningsih, ada saya sendiri Syarifah Anissa Fitri Al-Basim, dan juga ada Fiorentiari Ferinandus. Langsung aja ke pembahasan pertama yang akan dibawa oleh saya sendiri, perihal pengertian analisis laba kotor. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan setiap periode yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan yang besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, laba yang diperoleh perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu laba kotor atau gross profit, terus yang kedua yaitu laba bersih atau net profit. Laba kotor artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh. Sementara laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi oleh biaya-biaya merupakan beban perusahaan dalam satu periode tertentu termasuk pajak. Selanjutnya, secara umum, pengertian analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode, serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara dua atau lebih periode. Selanjutnya, dengan diketahui penyebabnya dapat digunakan untuk memutuskan kebijakan ke depan yang berkaitan dengan laba tersebut. Untuk melakukan analisis laba kotor diperlukan berbagai data perusahaan. Adapun yang dibutuhkan untuk melakukan analisis laba kotor adalah yang pertama yaitu target yang telah ditetapkan, yang kedua pencapaian hasil laba periode tersebut, yang ketiga laba pada beberapa periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Perubahan laba kotor disebabkan 3 faktor berikut ini. Yang pertama yaitu berubahnya harga jual. Artinya, berubah harga jual yang dianggarkan dengan harga jual pada periode sebelumnya. Misalnya, harga jual yang ditetapkan sebelumnya adalah Rp100 per unit, dinaikkan menjadi Rp110 per unit atau sebaliknya. Karena berbagai sebab harga jual justru diturunkan. Perubahan ini akan berdampak terhadap perolehan dari nilai jual tersebut. Yang kedua yaitu berubahnya jumlah kuantitas atau volume barang yang dijual. Artinya, perubahan jumlah barang yang dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelumnya. Sama seperti hal jual perubahan jumlah barang yang dijual, misalnya dari jumlah yang ditargetkan terjual 1000, namun hanya terjual 900 unit. Atau sebaliknya naik menjadi 1100 unit. Jelas akan mengakibatkan perubahan yang diperoleh dari nilai jual tersebut. Selanjutnya yaitu berubahnya harga pokok penjualan. Maksudnya, perubahan harga pokok penjualan dari yang dianggarkan dengan harga pokok penjualan pada periode sebelumnya. Perubahan ini mungkin disebabkan oleh adanya kenaikan harga penjualan dari sumber utamanya, misalkan kenaikan atau penurunan harga bahan baku atau akibat kenaikan dari biaya-biaya yang dibebankan sebelumnya. Harga pokok penjualan suatu produk hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain. Yang pertama itu ada harga bahan baku, yang kedua ada upah tenaga kerja, terus yang terakhir yaitu serta kenaikan harga secara umum. Selanjutnya yaitu manfaat analisis laba kotor. Analisis laba kotor merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi manajemen guna mengambil keputusan untuk masa sekarang dan yang akan datang. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh dari analisis laba kotor adalah 1. Mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab kenaikan harga jual. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi penjualan. Yang keenam, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi. Yang ketujuh, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedelapan, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Kita jelaskan dulu yang poin pertama, yaitu untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Dengan diketahuinya penyebab naik turunnya harga, pihak manajemen dapat memprediksi berbagai hal, terutama berkaitan dengan penentuan harga jual ke depan dan target harga jual yang lebih realistis. Kesalahan akibat penentuan harga jual ini pasti dikarenakan faktor perubahan harga jual yang sangat rentan terhadap perubahan di luar lingkungan perusahaan.
Yang selanjutnya, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Sebab naiknya harga jual ini sangat mempengaruhi perolehan laba kotor perusahaan. Faktor penyebab naik harga jual dapat berasal dari dalam perusahaan. Misalnya, kenaikan biaya-biaya, namun harga jual juga dapat naik karena dipengaruhi dari luar perusahaan. Misalnya, pesaing jenis menaikkan harga jualnya dan manajemen ikut pula menaikkan harga jual. Selanjutnya, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Di samping kenaikan harga jual, laba kotor juga dipengaruhi oleh penurunan oleh harga pokok penjualan. Penyebab menurunnya harga jual tidak jauh berbeda dengan kenaikan harga pokok penjualan. Penurunan harga pokok penjualan akan membuat perusahaan berusaha keras untuk bekerja lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Kalau tidak, beban biaya yang telah dianggarkan akan ikut mempengaruhi nilai perolehan penjualan ke depan. Yang selanjutnya, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Penyebab utama naiknya harga pokok penjualan adalah karena dari pihak luar perusahaan mau tidak mau perusahaan harus mampu menyesuaikan diri. Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan. Analisis laba kotor yang memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik harga jual. Artinya, ada pihak-pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga jual. Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi. Analisis laba kotor yang memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat turunnya harga pokok penjualan. Artinya, untuk urusan harga pokok penjualan, pihak bagian produksi yang bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen. Sudah pasti analisis laba kotor ini pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Artinya, hasil yang diperoleh dari analisis laba kotor akan menentukan kinerja manajemen ke depan. Terus poin ke-8 atau poin yang terakhir yaitu sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Analisis laba kotor digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Jika berhasil, manajemen mungkin akan dipertahankan atau bahkan ada yang dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Akan tetapi, jika gagal, sebaliknya akan diganti dengan manajemen yang baru. Keberhasilan atau kegagalan manajemen dapat mencapai target laba kotor atau menentukan besar kecilnya insentif yang akan diterima. Untuk selanjutnya yaitu contoh analisis laba kotor. Di sini kita kasih contohnya dari satu kasus yaitu PT Yumiko Maharani Tbk memiliki laporan laba rugi dari tahun 2006 dan 2007 dan harga jual persatuan, harga pokok persatuan serta jumlah barang yang dijual dari kedua periode tersebut yaitu sebagai berikut. Penjualan bersih di tahun 2006 yaitu sebesar Rp100.000, tahun 2007 yaitu Rp165.000. Harga pokok penjualan di tahun 2006 itu Rp75.000 dan buat di tahun 2007 itu Rp110.000. Laba kotor pada tahun 2006 yaitu Rp25.000 dan pada tahun 2007 itu Rp50.000. Jumlah barang yang dijual pada tahun 2006 itu ada 1.000 unit dan tahun 2007 itu ada 1.100 unit. Harga persatuan pada tahun 2006 itu Rp100 dan pada tahun 2007 itu Rp150. Harga pokok persatuan tahun 2006 itu Rp75 dan pada tahun 2007 itu Rp100. Dari data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Terjadi peningkatan penjualan sebanyak Rp65.000 dari tahun sebelumnya, yaitu penjualan pada tahun 2006 sebesar Rp100.000 menjadi Rp165.000 pada tahun 2007. Terus harga pokok penjualan yang meningkat sebesar Rp35.000 yaitu dari tahun 2006 sebesar Rp75.000 menjadi Rp110.000 pada tahun 2007. Laba kotor juga meningkat sebesar 10% atau sebesar Rp25.000 dari Rp25.000 pada tahun 2006 menjadi Rp50.000 pada tahun 2007. Barang jumlah yang dijual meningkat sebesar 100 unit atau 10% yakni dari 1.000 unit pada tahun 2006 menjadi 1.100 unit pada tahun 2007.
Harga persatuan meningkat sebesar Rp50 dari Rp100 pada tahun 2006 menjadi Rp150 pada tahun 2007. Harga pokok persatuan meningkat sebesar Rp25.000, yakni dari Rp75 pada tahun 2006 menjadi Rp100 pada tahun 2007. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh dari analisis perubahan laba kotor. Nah, untuk menganalisis perubahan laba kotor ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel, di mana tabel ini berisikan tentang beberapa komponen-komponen, yaitu penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba kotor, jumlah barang yang dijual, harga persatuan, dan harga pokok persatuan. Nah, dalam tabel ini, kita jelaskan juga berapa sih penjualan bersih pada tahun 2006 dan 2007, serta yang lainnya. Sebagai contoh, penjualan bersih di tahun 2006 ada di angka sebesar Rp100.000, sedangkan penjualan bersih di tahun 2007 berada di angka Rp165.000. Dapat kita ketahui juga berarti terdapat kenaikan dalam penjualan bersih, yaitu sebesar Rp65.000. Untuk langkah selanjutnya yaitu adalah menganalisis sebab perubahan. Nah, analisis pertama yang kita lakukan tentang sebab perubahan ini adalah perubahan laba kotor yang dipengaruhi oleh faktor penjualan, yaitu jumlah atau kuantitas penjualan dengan harga jual. Nah, untuk mengetahuinya, rumus yang dapat digunakan adalah QT2 dikali PR2 dikurang PR1, di mana QT1 adalah jumlah atau volume produk. Sebelumnya, QT2 adalah jumlah atau volume produk yang dijual sesungguhnya, PR1 adalah harga pertama, dan PR2 adalah harga kedua. Nah, dalam studi kasus tersebut berarti dapat diketahui bahwa jumlah penjualan 2007 dikalikan harga jual 2007 dikurang harga jual 2006. Sebagaimana rumusnya tadi ya, QT2 dikali PR2 dikurang PR1. Nah, langsung kita masukkan aja angka-angkanya. Jumlah penjualan 2007 yaitu sebesar 1.100 unit dikalikan harga jual 2007 dikurang harga jual 2006, yaitu Rp150 dikurang Rp100, yang mana hasilnya adalah sebesar Rp55.000. Selanjutnya adalah sebab perubahan yang diakibatkan oleh jumlah atau kuantitas penjualan. Rumus yang dapat digunakan adalah PR1 dikalikan QT2 dikurang QT1, di mana QT1 merupakan jumlah atau volume produk sebelumnya yang dijual, QT2 yaitu jumlah atau volume produk yang dijual sesungguhnya, PR1 yaitu harga pertama, dan PR2 adalah harga kedua. Dan untuk studi kasus tersebut dapat diketahui bahwa PR1 yaitu harga jual 2006 dikalikan QT2 dikurang QT1 yaitu jumlah penjualan 2007 dikurang dengan jumlah penjualan 2006. Langsung kita masukkan aja seperti biasa angka-angkanya, yaitu harga jual 2006 yaitu sebesar Rp100, lalu dikalikan jumlah penjualan 2007 dikurang jumlah penjualan 2006 yang mana jumlahnya adalah 1.100 unit dikurang 1.000 unit, yang hasilnya adalah Rp10.000. Selanjutnya adalah sebab perubahan laba kotor yang diakibatkan oleh harga pokok penjualan, di mana rumus yang dapat kita gunakan adalah QT2 dikali HPP2 dikurang HPP1, di mana penjelasannya QT1 adalah jumlah atau volume produk yang sebelumnya dijual, QT2 adalah jumlah atau jumlah produk, volume produk yang dijual sesungguhnya, dan HPP1 merupakan harga pokok penjualan sebelumnya, dan HPP2 merupakan harga pokok penjualan yang sebenarnya. Dan untuk studi kasus tersebut dapat diketahui bahwa QT2 adalah jumlah penjualan 2007 dan HPP2 adalah harga pokok 2007 dan HPP1 adalah harga pokok 2006. Jadi rumusnya adalah jumlah penjualan 2007 dikalikan harga pokok 2007 dikurang harga pokok 2006. Utamakan untuk menjumlahkan yang di dalam kurung dulu. Jadinya harga pokok 2007 dikurang harga pokok 2006 yaitu Rp100 dikurang Rp75, yaitu Rp25 dikalikan dengan jumlah penjualan 2007 yaitu
1.100 unit. Jadi hasilnya adalah 27.500. Yang keempat adalah sebab perubahan laba kotor dikarenakan jumlah atau kuantitas penjualan, di mana kita akan mendapatkan total atau jumlahnya dengan menggunakan rumus QT1 dikalikan HPP2 dikurang HPP1, di mana QT1 adalah jumlah atau volume produk yang sebelumnya, dan QT2 adalah jumlah atau volume produk yang dijual sesungguhnya, HPP1 adalah harga pokok penjualan sebelumnya, dan HPP2 adalah harga pokok penjualan yang sesungguhnya. Dan untuk pemecahan masalah pada studi kasus yang kita bahas adalah QT1 dikalikan HPP2 dikurang HPP1, di mana QT1-nya adalah harga jual 2006 dikalikan jumlah penjualan 2007 dikurang jumlah penjualan 2006. Langsung kita masukkan aja angka-angka yang ada di tabelnya, yang mana harga jual 2006 adalah Rp75 dan jumlah penjualan 2007 adalah 1.100 unit dan jumlah penjualan 2006 adalah 1.000 unit. Dan dapat diketahui bahwa sebab perubahan yang diakibatkan oleh jumlah kuantitas penjualan tersebut adalah Rp7.500. Terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Untuk materi selanjutnya yaitu cara membuat laporan perubahan laba kotor akan dijelaskan dan disampaikan oleh rekan saya, Silviana Suryaningsih. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Silviana Suryaningsih. Di sini saya akan menjelaskan materi dari contoh analisis laba kotor. Nah, adapun langkah-langkah untuk membuat laporan perubahan laba kotor. Nah, yang ketiga itu membuat laporan perubahan laba kotor. Contohnya itu dari PT Yumiko Maharani Tbk. Laporan perubahan laba kotornya itu dengan pada akhir tahun 2007 dengan 2006. Nah, yang pertama itu karena kenaikan penjualannya. Nah, diakibatkan karena kenaikan harga jual. Kenaikan harga jualnya itu jumlahnya itu 55.000 dan untuk kenaikan kuantitas penjualannya itu 10.000. Nah, jadi total kenaikan penjualannya itu 65.000. Kedua itu kenaikan harga pokok penjualan diakibatkan karena kenaikan harga pokok per unit dengan jumlah 27.500, sedangkan kenaikan kuantitas harga pokoknya itu 7.500. Jadi total kenaikan harga pokok penjualannya itu 35.000 dan untuk kenaikan laba kotornya itu 30.000. Jadi dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu faktor kuantitas penjualan, yaitu kenaikan penjualan yang disebabkan oleh naiknya kuantitas penjualan jika tidak ada kenaikan harga jual. Nah, untuk harga persatuan tahun 2006-nya itu Rp100, sedangkan kenaikan kuantitasnya itu 100 unit. Kenaikan laba kotor karena kuantitas penjualan jika tidak ada kenaikan harga jual dapat dijumlahkan Rp100 dikali 100 unit, jumlahnya itu 1.000 unit untuk faktor kuantitas penjualnya itu sendiri. Yang kedua itu faktor harga jual, yaitu kenaikan penjualan yang disebabkan oleh kenaikan harga jual yang tidak ada kenaikan kuantitas penjualan. Untuk kenaikan harga jualnya Rp50, untuk kuantitas penjualan tahun 2006-nya itu 1.000 unit. Jadi kenaikan laba kotor karena harga jualnya itu dapat dijumlahkan bahwa Rp50 dikali 1.000 unit, jumlahnya itu Rp50.000 untuk faktor harga jualnya. Untuk yang ketiga itu faktor kuantitas penjualan dengan harga jual. Nah, yaitu kenaikan harga jual per unit dikalikan dengan kenaikan kuantitas penjualan. Untuk kenaikan harga jual itu sendiri yaitu Rp50, sedangkan kenaikan kuantitasnya itu 100 unit. Kenaikan harga jual per unit itu dikalikan dengan kuantitas penjualan yaitu Rp50 dikali 100 unit, jumlahnya itu Rp50.000. Dari contoh di atas itu dapat disimpulkan bahwa kenaikan laba kotor karena kuantitas penjualnya itu Rp100 dikali 100 unit, jadi jumlahnya itu 10.000. Dan untuk kenaikan laba kotor karena harga jual Rp50 dikali 1.000 unit, jadi jumlahnya itu Rp50.000. Dan untuk kenaikan harga jual per unit dikalikan dengan kenaikan kuantitas penjualan yaitu Rp50 dikali 100 unit, jumlahnya itu Rp5.000.
Jadi total kenaikan laba kotor karena penjualannya itu jumlahnya itu Rp65.000. Untuk kenaikan harga pokok Rp35.000 ini disebabkan oleh faktor-faktor. Nah, yang pertama itu faktor kuantitas. Jadi faktor kuantitas itu kenaikan harga pokok disebabkan kenaikan kuantitas dengan asumsi tidak ada kenaikan harga pokok. Nah, untuk harga pokok tahun 2006-nya itu Rp75, untuk kenaikan kuantitasnya itu 100 unit. Jadi dapat dijumlahkan Rp75 dikali 100 unit, jumlahnya itu Rp7.500 untuk faktor kuantitas. Nah, yang kedua itu untuk faktor harga pokok. Kenaikan harga pokok ini disebabkan oleh kenaikan harga pokok per unit dan asumsi tidak ada kenaikan dalam kuantitas. Nah, jadi kenaikan harga pokok per unitnya itu Rp25, sedangkan kuantitas yang dijual tahun 2006-nya itu 1000 unit. Jadi dapat dijumlahkan bahwa Rp25 dikali 1000 unit hasilnya itu Rp25.000 untuk faktor harga pokok. Nah, yang ketiga itu faktor kuantitas dan harga pokok. Kenaikan harga pokok per unit dikali kenaikan kuantitas. Nah, untuk kenaikan harga pokok per unitnya itu Rp25, untuk kenaikan kuantitas yang dijualnya itu 100 unit. Jadi dapat dijumlahkan bahwa Rp25 dikali 100 unit hasilnya itu Rp22.500 untuk faktor kuantitas dan harga pokok. Jadi dari contoh di atas itu dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga pokok kuantitasnya itu Rp7.500 dan untuk kenaikan karena harga pokoknya itu Rp25.000, sedangkan kenaikan harga pokok per unit kali kenaikan kuantitasnya itu Rp2.500. Jadi jumlah kenaikan harga pokok penjualannya itu Rp35.000. Baik, materi selanjutnya itu perencanaan laba kotor. Jadi dalam membuat laba suatu perusahaan itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu usaha sebelum suatu kegiatan ini dijalankan gitu. Nah, jadi dalam membuat rencana laba ini perlu terlebih dahulu kita tentukan atau anggarkan dulu target laba yang ingin dicapai gitu. Nah, kemudian itu disusun harga jual yang harus dipasang. Jadi penyusunan rencana anggaran ini yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target tersebut gitu. Nah, faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan ini, yang pertama itu volume penjualan tahun sebelumnya. Yang kedua itu harga jual periode sebelumnya. Terus yang ketiga itu kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun. Yang keempat ini kondisi persaingan baik lokal maupun internasional. Dan yang kelima ini kecenderungan inflasi secara umum. Untuk faktor yang keenam ini kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat. Untuk faktor yang ketujuh kecenderungan perubahan selera masyarakat. Yang kedelapan budget promosi yang harus dianggarkan. Terus yang kesembilannya itu pertimbangan lainnya. Jadi khususnya dalam menyusun anggaran laba kotor harus dipertimbangkan ketersediaan harga pokok penjualan dan prediksi kenaikan harga pokok penjualan dari tahun ke tahun sebelumnya. Ketersediaan bahan baku penting untuk mengingat apabila terjadi kelangkaan atau keterlambatan akan berakibat kepada harga jual dan jumlah barang yang dijual. Demikian pula dengan kenaikan harga pokok penjualan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.